الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وحببنا إلى المسلمين واجعلنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. أما بعد، jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pertama-tama tidak lupa kita mengawali dengan senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat taufik yang masih diberikan kepada kita sampai dengan pagi hari ini. Kita masih dapat sama-sama hadir untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kita lanjutkan kembali kajian Selasa subuh kita. Kita masih melanjutkan kajian dari kitab Saidul Khatir, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Kitab yang berisi tentang nasihat-nasihat, wejangan-wejangan, petuah-petuah, renungan-renungan kehidupan untuk kita jadikan sebagai bahan pelajaran untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Kita sampai di halaman berapa? 125. Oke, 125. Silahkan dibuka bukunya. Kita akan baca sama-sama. Silakan Pak Indra. Ya. Orang-orang yang mempelajari itu atau mengaku zuhud sering melecehkan para ulama yang memiliki kekayaan. Yang membuat mereka berlaku seperti itu tidak lain adalah ketidaktahuan mereka sendiri. Andai kata kaum yang berbuat baik itu memiliki ilmu yang cukup, niscaya tidak akan menghina dan melecehkan para ulama. Sebab yang lainnya adalah watak masing-masing orang yang berbeda-beda. Seseorang yang mungkin bisa hidup menderita, namun tidak dari yang lainnya. Karena tidak adil jika seseorang memaksakan apa yang dia mampu melakukannya kepada orang lain yang belum tentu mampu melakukannya. Oke. Judulnya tentramkan hati, nikmatilah zikir. Di ayat Al-Quran ada, hafal tak? Yang zikir menentramkan hati. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Zikir kepada Allah menenangkan hati, ya kan? Nah, di sini Ibnul Jauzi memberikan catatan terhadap orang-orang yang beliau sebut sebagai mutazahid. Mutazahid itu orang yang pura-pura zuhud. Zuhud itu secara bahasa artinya kekurangan atau cukup. Nah, zahid atau zuhud ini biasanya adalah sekelompok orang yang kehidupannya ya terlihat serba kekurangan, atau kehidupannya ya biasa-biasa saja, bahkan kadang-kadang menampakkan kemiskinan gitu ya. Biasanya tampak jelas bagi orang-orang yang sufi seperti itu. Orang sufi dengan pakaian-pakaian yang lusuh, dengan kehidupan yang mungkin kadang-kadang ya terlihat biasalah gitu ya. Itu zuhud. Tetapi ada yang disebut mutazahid.
mengaku-ngaku zuhud. Karena sebenarnya zuhud itu letaknya ada dalam hati. Zuhud itu bisa juga dikatakan qanaah. Qanaah itu lawannya tama'. Tama' artinya rakus. Maka kalau qanaah merasa cukup. Zuhud merasa cukup. Artinya dia tidak rakus. Dia cukup dengan apa yang ada yang Allah berikan kepada dia. Nah, perasaan merasa cukup atau tidak itu sebenarnya ada dalam hati. Kadang-kadang memang tampak pada zahir. Tapi kadang-kadang zahir itu juga menipu. Artinya ada orang yang tampilannya biasa saja. Deso misalnya gitu ya. Atau apa ya? Ya kelihatan ya apa sih istilahnya? Sederhana, kelihatan sederhana. Ya. Bahasa politiknya apa, Mas? Low profile. Ya kayak gitu ya. Tapi sebenarnya hatinya rakus. Cuman dia nggak punya aja gitu kan. Sebenarnya kalau dia punya, maka mohon maaf. Banyak orang itu yang biasa saja, tapi ketika dia punya kesempatan, rakusnya luar biasa. Jadi ketika dia belum memiliki suatu kekayaan atau kekuasaan, dia biasa low profile, sederhana, ya merakyat atau apalah ya kayak gitu. Tapi setelah dia berkuasa ternyata jadi ada juga orang yang kelihatannya dia mungkin penampilannya parlente gitu ya, klimis, atau kelihatan kaya gitulah ya orangnya, ya barangnya yang dipakai mewah-mewah sebelumnya. Tapi hatinya zuhud. Dia merasa ya ini semuanya titipan Allah. Kalau kehilangan dia tidak merasa sedih, ya kan? Jadi zuhud itu aslinya dalam hati, bukan tampak zahirnya. Kadang-kadang ditampakkan zahir. Ada orang yang memang pembawaannya low profile, pembawaannya sederhana dan orangnya memang sederhana, ya kan? Ada orang yang kaya dan dia juga rakus, gitu. Ada orang yang tadi kebalikan juga. Ada orang yang kelihatan sederhana tapi sebenarnya rakus. Ada orang yang kelihatannya dia mewah tapi sebenarnya dia hatinya merasa cukup. Maka seseorang pernah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau sahabat ini datang, wahai Rasulullah, aku ini orangnya suka berpakaian mewah, suka pakai pakaian-pakaian yang bagus. Kendaraan juga kendaraan yang mahal. Barang-barangnya itu barang-barang yang mahal. Saya suka pakai kayak gitu. Gimana? Apakah saya termasuk orang yang sombong? Gitu ya. Kata Nabi, al-kibru batharul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran, meremehkan orang. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah indah, Allah mencintai keindahan. Ya kan? Artinya kalau orang berpenampilan indah, berpenampilan bagus, berpenampilan mewah, tidak ada salahnya. Ya kan? Allah suka dengan keindahan. Allah suka dengan kebaikan, gitu. Masalahnya kan dalam hati, ya gitu ya. Nah, di sini mutazahid ini orang ya secara tampilan zahirnya dia zuhud, dia sederhana. Tapi hatinya ya, bisa jadi kayak gitu ya, bisa jadi dia rakus. Dia condong kepada dunia. Ada tipe-tipe orang seperti itu. Dia zuhud sederhana karena memang tidak ada kesempatan untuk memiliki dunia. Ketika terbuka kesempatan itu, ya, dia akan rakus sedemikian rupa, kan seperti itu. Nah, di sini Ibnul Jauzi mengatakan ada orang-orang mutazahid atau orang-orang yang zuhud secara zahir, tapi hatinya tidak zuhud. Atau orang yang tadi mengaku-ngaku sufi. Sufi itu secara bahasa dari kata suf. Suf itu orang yang berpakaian lusuh, ya, pakaian kain tebel, ya kan, pakaian lusuh. Dulu orang-orang itu sufi-sufi itu dia menampakkan pakaian seperti itu, ya kan, sehingga kemudian identik dengan kata sufi. Suf, orang yang suka pakai pakaian suf, pakai pakaian-pakaian lusuh. Karena memang ya selain mereka hatinya juga memang qanaah,
zuhud, mereka juga menampilkan dengan zahirnya, ya gitu ya. Tapi ada yang tadi, ada yang kebalikannya. Nah ini yang disinggung atau yang disindir oleh Ibnu Jauzi, orang-orang yang tadi, yang mengaku-ngaku sufi atau mengaku-ngaku zuhud. Nah mereka saling merecehkan ulama. Artinya mereka melihat ulama rendah. Masa sih ulama kok hidupnya, ya kan gitu. Ulama kok hidupnya mewah. Ulama kok rumahnya besar. Ulama kok pakaiannya, kan gitu ya. Katanya nggak boleh cinta dunia. Maka ada itu kan. Ada beberapa kali saya dapat gitu ya di media sosial. Jadi ada seorang ustadz yang bilang jangan cinta dunia, jangan ini nih. Ternyata dia bawa Alphard, ya kan? Ada itu. Jadi ya jangan cinta dunia, tinggalkan dunia. Ternyata ustadznya pakai Alphard, ya kan? Jamaahnya Al-Fatihah aja. Nah, jadi ya macam-macam memang. Ya artinya bisa jadi gitu. Jadi ya dunia itu kan tidak menunjukkan bahwasanya orang yang punya dunia itu berarti rakus. Memang ada lah, pasti ada. Tadi ya, ada juga orang yang penampilannya tadi mewah ya, tetapi dia juga rakus gitu. Tapi ada juga orang yang berpenampilan mewah tapi dia sebenarnya sederhana. Karena Allah berikan dia nikmat, dia pakai, dia manfaatkan, dia gunakan. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang menampakkan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kita kalau memberikan sesuatu kepada orang, senang kita dipakai orang itu atau dimanfaatkan, ya kan? Kita memberikan hadiah. Jadi zuhud bener kita nih. Nah, dia menginginkan orang zuhud itu menginginkan ya ulama itu harus kayak kita, zuhud kayak gini. Ya kan? Ulama itu harus kayak kita, harus hidup sederhana. Ulama itu harus kayak kita ya. Walaupun tadi ya kembali kepada masing-masing. Maka disampaikan di akhir paragraf tadi, orang itu memang ya nggak bisa kita paksakan orang. Ada orang yang hidup terbiasa serba kecukupan, ya sudah. Banyak ulama itu, mohon maaf lah, banyak ulama itu yang memang dia hidup dengan kecukupan. Dia lahir dari keluarga kaya, ya nggak bisa. Sekarang itu kan ada pesantren-pesantren yang bisa dikatakan pesantren-pesantren elit. Kadang-kadang ada sebagian yang mungkin yang menyampaikan kritikan. Pesantren itu kan harus tirakat banyak, ya kan? Pesantren itu kan harus ada penggemblengan, harus dibina seperti ini dan lain sebagainya. Sekarang itu ya banyak pesantren yang bisa dikatakan fasilitasnya seperti hotel. Bahkan mungkin lebih mewah dari hotel-hotel yang bintang-bintang bawah tuh kan. Banyak pesantren-pesantren di Jawa luar biasa, saing-saingan sekarang. Ya, dengan fasilitas-fasilitas. Dan itu semakin mahal semakin dicari, ya kan. Sekolah-sekolah juga kan begitu. Nah, kadang-kadang ada yang menyampaikan kritikan begitu. Orang mondok harusnya ya penuh dengan keprihatinan, ya kan. Dulu dulu masa-masa orang lama kalau mondok ya tidur di atas papan, kadang tikar sampai ya bebekas, ya kan. Mandi kadang-kadang ngantri 10 orang, ya kan. Ya, kena penyakit kulit, ya kan. Dan lain sebagainya. Ya betul. Ya, memang ya ada baiknya seperti itu sehingga menggembleng mental. Tapi saya mendapati ya dulu awal-awal saya juga berpikir begitu, Pak. Nah, nggak ini masa pesantren dimanja seperti itu. Satu kamar cuma 2 orang, kadang-kadang 4 orang, ya. Di situ ada kulkasnya, di situ ada mesin cucinya. Jadi di situ AC-nya. Waduh, ini pesantren apa hotel? Bener untuk sekarang. Ya, SPP 2-5 juta. Masuknya 50 juta itu udah biasa sekarang. Pesantren di Jawa. Ya, masuk 50 juta, udah inden 3 tahun. Itu bayangin. Ya. Ada salah satu pesantren di Malang, dulu dekat kami ketika kuliah. Itu jadi SPP 50 juta. Bukan SPP apa, uang masuk tuh dulu tahun 2017-2018. Itu sudah, jadi orang belum keluar SMP, dia sudah sudah apa namanya? Sudah inden, sudah booking. Bahkan kadang-kadang baru keluar SD itu sudah booking SMA-nya. Ya, nah, saya kemudian dapat
Ya pandanganlah dari kawan-kawan. Coba bayangin, anak-anak yang terbiasa hidup mewah. Ya kita kan, ya mungkin lah sebagian kita kan mungkin biasa hidup prihatin, lahir dari keluarga miskin, keluarga sederhana. Ya memang kita siap. Ada bos, anak-anak bos itu, ya bos batu bara di Kalimantan, mungkin bos timah di Bangka, ya kan. Ada bos mana itu, anak-anaknya yang dari kecil terbiasa dengan hidup mewah. Dia mau berpisah dengan orang tua itu sudah suatu kebaikan gitu, ya kan. Dia sudah mau pisah dengan orang tua di pesantren itu suatu kebaikan. Maka jangan halangi dia untuk belajar. Nggak apa-apa, dengan fasilitas yang ada silakan, selama dia mampu, ya kan. Selama pesantren bisa mengelola dengan baik, anak itu bisa lepas dari ketiaknya orang tua aja, mohon maaf ya, itu sudah kebaikan. Dia mau mondok aja itu udah bagus, ya kan. Mau belajar agama, mau ini mau itu udah bagus gitu loh. Maka enggak apa-apa. Ya bagi yang mampu silahkan. Dengan fasilitas seperti itu ya silahkan. Ada sebagian kawan-kawan yang di sini juga begitu. Ya ada yang, Ustadz di mana anak saya? Ya saya lihat kalau orang ini mampu, ya anaknya terbiasa dengan kehidupannya, artinya kecukupan, kita rekomendasikan pesantren yang kira-kira sesuai dengan keadaan dia. Jangan kita paksakan, ya. Coba anak-anak terbiasa seumpamanya kan hidupnya enak dengan ini itu dan lain sebagainya. Pas masuk pesantren suruh pesantren yang mandi di kali, ya kan? Kita dulu mandi di kali. Kemudian di dekat apa namanya bambu-bambu. Ya, kadang-kadang saya dulu mandi itu di atasnya ada ular hijau, yang ular bambu hijau itu. Ya, kayak gitu kan. Ya itu kita zaman dulu ya. Dengan kita yang memang terbiasa hidup kayak gitu. Ya kan, kita orang kampung semuanya biasa hidup kayak gitu. Tapi orang-orang kota yang nggak biasa, ya jangan paksakan gitu. Artinya sebagian ulama juga ada yang mungkin dia pembawaannya dia seperti itu. Dia pembawaannya ingin ya hidup yang ya kalau dikatakan mewah ya mewah selama dia mendapatkan dengan cara yang halal, ya kan. Selama ya tidak riya, tidak. Kalau riya masalah itu sama juga, itu masalah hati. Kadang-kadang kita melihat orang itu riya, tapi ternyata ya memang ya dia seperti itulah kehidupannya. Artinya ini masalah hati yang kita cuma bisa nerka-nerka. Benar atau tidaknya ya Allah yang tahu, ya kan. Maka ada ulama yang memang tadi kehidupannya begitu, ya dia hidup mewah, berkecukupan, sudah menampakkan barang-barang yang bagus. Ada ulama yang memang hidup sederhana, biasa saja, walaupun dia terbuka, ya dunianya dia tetap dengan ya kehidupan yang sederhana, kan seperti itu. Ada yang apa ya atau melihat ustadz-ustadz nasional kita lah ya para penceramah, para dai kan macam-macam. Ada yang memang pembawaannya begitu, ada yang pembawaannya selama semua itu didapatkan dengan cara yang halal dan mereka juga mendapatkan dengan cara yang baik, ya monggo saja dinikmati, ya kan gitu ya. Nah seperti itu. Kita juga begitu. Jangan pelit. Ada orang itu yang pelit bahkan dengan diri sendiri. Bukan hanya pelit dengan orang lain, bahkan pelit dengan diri sendiri. Banyak hartanya itu, tapi kalau makan itu tahu tempe. Duit banyak, tidak pernah mau jalan-jalan. Nah, ngapain enggak nikmati? Ya kan? Kadang-kadang kita itu yang menikmati siapa nanti? Kita kerja banting tulang seumpamanya ya. Kita simpen ternyata nanti menikmati di hari tua. Belum tentu sampai tua. Kalau habis pensiun belum tentu pensiun. Ya kan? Tetaplah ada planning, disimpan dan sebagainya ya kan. Tapi kadang-kadang kita ya itu tadi, ada orang yang itu pelit bukan hanya kepada orang lain, bahkan pelit kepada diri sendiri. Makan adanya padahal ada duit, ya kan. Tidak mau jalan-jalan, di rumah aja, ya kan. Ya padahal ada, enggak apa-apa. Perintah Al-Qur'an itu nyuruh jalan-jalan, tapi bukan jalan-jalan sekedar rekreasi ya. Qul siru fil ardi tsumma anzuru. Katakanlah berjalan di muka bumi. Perhatikan kaifa kana aqibatul mukadzibin. Jalan-jalan ke Mesir sana, coba antum. Lihat Firaun, ya kan? Lihat apa lagi? Lihat piramid. Lihat sungai Nil, bagaimana Nabi Musa dilempar ke sungai. Oh, kayak gini Nabi Musa. Sungai Nil. Kita kan hanya melihat cerita di Quran. Ya. Fa auhayna ila ummi Musa an irdi'i fa idza khifti 'alaihi fa alqihi fil yammi.
kami wahyukan kepada ibunya Nabi Musa, susuin. Kalau kamu takut, lemparkan dia ke sungai. Sungainya kayak apa? Ya kan? Kita selama ini ngeliat sungai-sungai gini. Oh, ternyata ini sungai Nil yang diceritakan dalam Al-Quran. Ini ternyata ini loh Fir'aun yang selama ini disinggung dalam Al-Quran. Oh, ini. Ya kan? Jalan-jalan. Kalau memang ada uang silahkan, ya kan? Yang penting jangan maksakan diri. Jalan kemana lagi? Ya, mau jalan ke Eropa silahkan. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, al-hikmatu dhallatul mu'min. Aina wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Kebaikan itu adalah harta yang hilang dari kaum mukmin. Maka di mana dia dapat harus diambil. Jalan-jalan ke Jepang, lihat keteraturannya, lihat bagaimana manajemennya, bagaimana kesopanannya, ya kan? Jalan-jalan ke Eropa, melihat bagaimana kemajuan teknologinya, bagaimana lihat jalan-jalan ke Singapura, lihat tuh bagaimana etos kerjanya, bagaimana, ya kan? Dan lain sebagainya. Itu kita disuruh jalan-jalan, ya kan gitu. Allah mengatakan siru fil ardi, jalan-jalanlah di muka bumi. Tapi bukan hanya sekedar jalan-jalan, ya, ngambil pelajaran. Dengan kita berjalan, kita banyak mendapatkan ilmu. Jadi ya, di Al-Quran banyak menceritakan tentang umat-umat terdahulu. Ya, kalau kita bisa mampu, kita lihat situs-situs. Mungkin di Jordania ada itu. Wa thamudal ladzina jabu as-sakhra bil wad. Ya, Samud yang memahat gunung-gunung itu menjadi rumah-rumah. Ya, ada Petra itu luar biasa. Gunung dibuat rumah bangunan yang luar biasa indah. Saya ketika ke museum di Mesir itu, yang menunjukkan bahwasanya memang zaman dulu itu peradaban bisa jadi sudah pernah maju. Maka peradaban ini Allah gilirkan saja. Ya. Dulu Mesir itu sedemikian rupa maju. Piramid itu baru ditemukan 1800-an. Artinya peradaban sedemikian maju itu pernah hilang sama sekali, kayak nggak pernah ada. Ya, benar itu, piramid itu segede itu dan ya menjadi simbol peradaban kuno, ya kan? Itu pernah hilang, maksudnya nggak ditemukan orang, nggak tahu orang itu. Ya. Kemudian baru ditemukan 1700 atau 1800-an dan itu di tengah padang pasir. Artinya peradaban itu benar-benar hilang, kemudian Allah ganti dengan peradaban lain di tempat lain. Ya, dan Allah gilirkan. Ya. Dan ketika lihat peninggalan-peninggalannya luar biasa. Ya, orang zaman dulu itu sudah canggih itu. Kenapa piramid itu menjadi salah satu keajaiban dunia? Itu batunya itu besar. Ada yang 80 ton. Yang itu di padang pasir. Padang pasir mana dapat batu? Namanya padang pasir, dapatnya pasir. Berarti dia kan mendatangkan dari luar. Pakai apa? Sebesar itu batu yang bagian bawahnya itu sampai 80 ton. Besar betul. Antum kalau berdiri ya di batu piramid itu ya tenggelam kita. Betul tenggelam. Itu gimana dulu bawanya? Ada sebagian ilmuwan yang mengatakan itu diambil dari Aswan, daerah Luxor, daerah bebatuan Mesir. Yang itu sampai ke Giza. Giza itu tempatnya sekarang piramid itu. Itu harus nyebrang laut. Berarti mereka sudah punya kapal yang bisa mengangkut benda sebesar. Ya. Canggih tak? Canggih itu. Entah mereka bagaimana kargonya itu kan. Kemudian pakai apa dia mengkatrolnya, pakai apa ngangkatnya, pakai apa naruhnya. Udah gitu naruhnya bukan hanya naruh aja. Kan itu ditaruh dengan presisi gitu ya kan bro. Polisi, presisi ini kan bisa. Kita kalau bikin ini ya belum tentu, kadang-kadang miring sana miring sini. Itu bisa kemudian sampai mengerucut gitu. Ya. Dan sebesar itu pakai apa dulu? Gini, sekarang aja kita pakai kren kan? Ini pakai keren kan? Nah, jadi kan pakai alat. Dulu nggak ada alat. Berarti kan sekarang itu yang pinter kan alatnya. Manusia itu sekarang pinter bikin alat, ya kan? Makanya smartphone. Ponselnya yang pinter, kitanya jadi bodoh. Ya, betul. Kita udah nggak hafal apa-apa lagi sekarang. Ya. Jadi kita tinggal nyari aja. Dulu orang ngapal kan. Sekarang nomor sendiri aja udah hafal.
Pak, nomor bapak berapa? Kelak bentar saya jadi. Sekarang nomor HP sendiri itu udah apa? Ya biar HP yang nyimpen ya gitu. Dulu kita apa nomor sendiri 08 ini ya kan. Sekarang nomor berapa? Apalagi nomor gonta-ganti kan, sering keblokir. Nah, alat-alat juga gitu kan. Dulu nggak ada alat. Artinya dia benar-benar memanfaatkan kecerdasannya, memanfaatkan dirinya gitu loh, potensi dirinya. Itu manusia zaman dulu. Nah kayak gitu ya. Jadi ya intinya kalau kita melihat ada orang yang berpenampilan sederhana, ya itu mungkin cocok untuk dia. Ada orang yang berpenampilan kaya, mungkin itu cocok untuk dia, ya kan? Terutama tadi ketika kita melihat mungkin ahli ilmu atau ulama, ya dia berpenampilan seperti itu, ya kalau dia mendapatkannya dengan cara yang baik, ya silakan, ya. Ya beda kalau seumumnya sampai ya, kadang-kadang mungkin kesalahan sebagian ulama ini kan ada yang memasang tarif harus tinggi. Ya itu tergantung sih. Kadang-kadang bukan ustadznya, manajemennya. Ustadz ketika dipanggil ke sini itu kan dia bawa manajemen, dia bawa kru, dia bawa yang itu juga ya mohon maaf mereka juga harus dikasih honor ya kan begitu ya. Nah beda dong datengin dari Bangka dengan datengin dari Jakarta ya kan, dari Surabaya, dari Jawa pasti. Apalagi kalau sudah dia punya tim ya kan, punya ya wajar gitu loh. Nah kadang-kadang ada sebagian ulama itu yang menetapkan tarif bukan beliaunya, tetapi mungkin manajemennya, karena tadi ada hal-hal yang perlu ya ini juga diperhatikan. Oke, seorang mungkin bisa hidup menderita namun tidak dengan yang lainnya. Maka ketika kita dikasih kemiskinan, mungkin itulah yang cocok untuk kita. Ya, jadi karena kita miskin, alhamdulillah, tidak korupsi, Pak. Ya, jadi kadang-kadang kita dijadikan orang biasa itu alhamdulillah. Kenapa? Jangan-jangan kalau dijadikan pemimpin kita korupsi. Ya kan gitu. Jadi ada kita dijadikan kaya alhamdulillah. Ya kan? Jangan-jangan kalau kita miskin kita dimurtadkan lagi kan? Gitu. Jadi ya itulah ada bagi semuanya ada baiknya, ya kan? Oke, kita lanjutkan. Ya. Allah memberikan ada rukhsah, ada azimah. Ya Zaid. Ya. Azimah itu artinya ya apa ya? Penegasan gitu ya. Rukhsah artinya keringanan. Ya seperti contoh lah yang paling sering ini kita mungkin alami ketika kita safar. Kita puasa atau tidak puasa. Kan gitu ya. Ketika kita pergian, puasa apa tidak ya? Kalau antum tetap puasa berarti antum mengambil azimah, mengambil hukum asalnya begitu. Tapi ketika antum tidak puasa lah, itu mengambil rukhsah, mengambil keringanan. Memang orang kalau perjalanan ya dia diberikan keringanan tidak berpuasa. Tapi kan cuma ke Jakarta bolak-balik sehari udah balik lagi ke Bangka. Ya kan gitu ya. Terus paling cuma berapa jam? Tidak masalah. Selama memang sebabnya terpenuhi silakan. Sebabnya boleh nggak puasa itu adalah safar. Safar itu perjalanan melebihi 80 km. Mau pakai pesawat, mau pakai kapal, mau jalan kaki sama saja, gitu ya. Sama saja. Yang dihitung bukan cara dia perjalanannya, tetapi jarak perjalanannya. Maka ke Jakarta orang naik mobil semuanya ya, naik darat dengan naik udara, dengan lewat udara, ya sama saja, dia sama-sama boleh tidak berpuasa, ya kan? Karena sudah lebih dari 80 km. Nah, ada sebagian yang tadi gampangin gitu kan. Masa kayak gitu aja tidak puasa, gitu. Cuman gitu naik pesawat sebentar, tidak sampai sejam, masa kayak gitu aja tidak puasa, kan gitu ya. Ada yang ya ini kan rukhsah, ini keringanan gitu.
Maka ini kembali ke masing-masing. Tadi ya, sahabat-sahabat Nabi SAW dalam suatu perjalanan ada yang puasa, ada yang tidak puasa, dan antara mereka tidak saling mencela. Ya. Sama kadang-kadang seumpamanya kita perjalanan, kemudian kita menjamak, ya, jamak qashar. Ya sudah silakan. Ini ada yang enggak, masa jamak sih? Ini kan mampir masjid sholat, ya kan? Gitu. Ya silahkan. Jangan menganggap orang yang kemudian dia tidak mampir masjid, seumpamanya dia memang sudah mengqashar menjamak, berarti ente tidak soleh, ya kan? Enggak, artinya kayak keimanannya kurang, enggak, sama aja. Kalau memang syaratnya terpenuhi, silakan. Ya, antum jalan dari sini ke Mentok. Ya, berapa kilo? 100 kilo. Berarti antum sudah dapat keringanan. Antum tancap aja. Ada masjid lewat, tidak masalah. Kenapa? Antum dapat keringanan. Ya kan? Nah, mau mampir silahkan. Oh, zuhur mampir, ya kan? Oh, asar mampir. Oh, saya udah sholat tadi. Zuhur sama asar, ya kan? Lewat aja masjid. Bisa jamak takhir, bisa jamak takdim. Ini zuhur kita mampir dulu. Nah, nanti kita jamak asar di di tempat nyampe di mentoknya. Enggak masalah, ya kan? Itu keringanan. Jadi Allah ngasih pilihan, enggak usah saling mencela. Kadang-kadang itu kita melihat tadi, ya. Jadi seakan-akan orang yang mengambil rukhsah keringanan dari Allah itu kurang soleh gitu ya, kurang alim, kayak mempermainkan agama. Enggak, beda. Kalau mempermainkan agama dia nggak punya alasan jamak sholat gitu kan. Enggak ada alasan apa tiba-tiba dijamak sholatnya. Atau bahkan tadi ya ada panggilan adzan dia malah tidur, ya kan, dan lain sebagainya, itu yang meremehkan. Tapi kalau memang ada alasan silakan, ya, itu namanya rukhsah. Rukhsah itu pemberian Allah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah suka kalau sedekahnya diterima. Ya tadi ya, kita kalau memberi sesuatu kepada orang, pemberian itu diterima, kita senang. Allah ngasih keringanan. Sudah dikasih keringanan nggak dipakai, kan seperti itu. Tapi kembali ke pilihan masing-masing. Ada orang yang pengen ngambil. Nah, orang yang dengan tadi kehidupan yang mungkin serba kecukupan, ya, dia menampakkan kemewahan, ya sudah dia ngambil keringanan dalam hidupnya, ya. Dia ingin menikmati hidupnya, silakan. Ada orang yang ngambil azimah tadi, pokoknya hidupnya harus ketat, ibadahnya harus ini itu dan lain sebagainya, ya. Dia menampakkan azimah-azimah. Artinya ya dia bikin hidupnya memang tadi ya ya hidupnya ya tadi ya serba ketat, ya silahkan aja, nggak apa-apa, ya. Yang nggak boleh itu kalau kita meninggalkan yang wajib. Kalau meninggalkan yang wajib, melakukan yang haram, itu sudah itu itu garis merah itu, ya. Tapi kalau sunnah, orang nggak sunnah qobliyah, nggak sunnah ba'diyah, nggak apa-apa, biar aja. Yang penting dia sholat subuh, ya kan? Jangan. Ini orang kok tidak sholat qobliyah, tidak sholat ba'diyah, biar saja, tidak apa-apa. Orang nggak sholat duha, tidak apa-apa. Ya, tidak sholat tahajud, tidak masalah. Ya kan? Tapi jangan sampai tidak sholat subuh, jangan sampai tidak sholat zuhur, jangan sampai. Ya kan? Orang nggak puasa Senin Kemis, orang nggak puasa Arafah, biar aja, tidak masalah. Ya, semuanya adalah sunnah, tinggal pilihan. Kalau antum menetapkan saya mau sholat wajib dan sholat sunnah, saya mau ini dan ini, ya silakan, ya. Tapi jangan dipaksakan ke orang lain, karena namanya sunnah itu pilihan. Maka kadang-kadang sunnah itu banyak dorongannya. Dorongannya itu banyak ayat-ayat, hadis-hadis motivasi untuk amalan-amalan sunnah. Kenapa? Karena memang dia mendorong, ya kan? Ya, amalan-amalan wajib nggak perlu didorong, nggak perlu dimotivasi, karena dia wajib. Ada fadilahnya, nggak ada fadilahnya, dia tetap harus dilakukan. Mungkin yang pernah saya sampaikan ya, 2 rakaat sholat sebelum sholat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau sholat subuhnya dapat apa? Cuma tidak dapat apa-apa, ya kan? 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau sholat subuhnya, ya kan? Cuma 27 derajat. Ini dunia dan seisinya, banyak mana? Nah, jadi nggak perlu sholat subuh. Ada fadilahnya, nggak ada fadilahnya, antum tetap harus sholat, ya kan? Itu wajib. Nah, qobliyah subuh ini kan tidak wajib, sehingga orang supaya terdorong dikasih motivasi. Qobliyah subuh itu pahalanya dunia dan seisinya. Sholat subuhnya ya lebih besar dari itu pasti, ya kan? Cuman tidak perlu dikasih
motivasi. Malas tidak malas, semalas-malasnya antum tetap harus melakukan yang wajib. Nah, iman kita itu naik turun, ya kan? Mensiasatinya gimana? Pertama, kalau lagi naik perbanyak ibadah sunnah. Kalau lagi naik perbanyak ibadah sunnah. Tiba-tiba pengen puasa, ya kan? Ada kan orang tiba-tiba pengen sholat, tiba-tiba pengen ngaji, ya kan? Ada kan tiba-tiba pengen kajian, gitu. Tiba-tiba pengen. Udah kalau memang lagi on fire gitu ya, lagi semangat itu iman, kerjain apapun kebaikan yang bisa dikerjain, ya kan? Tapi kalau lagi turun, jangan meninggalkan yang wajib. Nah itu aja, ya jangan meninggalkan. Ada orang datang, orang Badui datang kepada Nabi SAW. Wahai Muhammad, ajarkan saya Islam. Ya kan syahadat. Udah. Tapi kalau mau sholat apa? 5 waktu. Udah cukup. Kalau mau tambah dengan yang sunnah. Nah, kan gitu. Apalagi kamu puasa Ramadan. Kamu puasa Ramadan. Udah. Kalau kamu ada lagi, kalau mau tambah dengan yang lain. Ya. Terus apa lagi? Zakat. Ya kan? Udah. Kalau mau tambah dengan sedekah. Seperti itu. Kemudian orang itu mengatakan, demi Allah, saya akan melakukan yang tadi, nggak akan nambah, nggak akan ngurang. Artinya udah aku yang wajib-wajib aja lah gitu. Sholat yang wajib, puasa yang wajib, zakat yang wajib, haji yang wajib. Udah itu aja yang aku lakukan. Ndak ngurang, ndak nambah. Udah selesai. Kata Nabi, dakhalal jannata in shadaq. Dia kalau jujur masuk surga. Nah, artinya gitu. Artinya kalau memang jujur, dia beneran, yang wajib-wajib aja yang dia lakukan, dia bisa masuk surga. Kan gitu ya. Ya. Tapi bukan berarti kemudian kita tidak terdorong untuk yang sunnah. Ya tetap, artinya orang kalau menjalankan yang wajib nggak usah disalahkan. Ya, yang penting yang wajib sudah selesai. Sunnah ada dikerjakan, nggak dikerjakan, ya terserah ya kan. Selesai. Coba kita habiskan satu paragraf. Besok judul baru ya. Ya, terakhir. Nah, jadi orang-orang mutazahid tadi dia berpikir bahwasanya dengan kehidupan yang tadi ya sederhana, serba kekurangan, itulah sebenarnya yang baik. Padahal tidak demikian. Karena zuhud itu masalahnya dalam hati. Orang yang nampak tadi ya hidup berkecukupan, bahkan hidup mewah, bisa jadi hatinya, ya kan? Dan itu bisa jadi orang dengan seperti itu mendapatkan ketenangan. Antum sebelum sholat makan dulu, kemudian dengan tidak makan, tenang mana? Orang kalau makan sudah kenyang, ya sudah terisi, ketika kita sholat kan tenang kan? Nah gitu. Jadi ada orang yang mungkin dengan kehidupannya yang seperti itu, dia jadi tenang beribadah, ya kan? Dia jadi enak adalah beribadah. Ya antum sini pakai motor, pakai mobil, ya ini dengan AC, ya kan? Kalau kita mau zuhud, matikan AC, ya kan? Nggak usah pakai kipas, ya malah tidak tenang kita sholat, ya kan? Ini kita udah pakai AC ini kan? Coba antum sholat di masjid yang ada AC-nya dengan tidak ada AC-nya, tenang mana? Tenang ada, berarti nggak zuhud, kan? Zuhud juga itu, ya kan? Jadi bahkan kadang-kadang kita harus meninggalkan dalam tanda petik kezuhudan yang terlihat seperti itu tadi, yang karena mengganggu sholat kita, ya kan? Mengganggu ibadah kita. Jangan hanya karena ya alasan kezuhudan kita jadi terganggu ibadahnya. Oke? Artinya dunia ini ya dinikmati apa yang Allah berikan kepada kita, jangan memaksakan, jangan juga bermegah-megahan, berfoya-foya atau rakus, ya kan? Apa yang Allah berikan itulah yang kita nikmati. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.